Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raida Atayasari dengan NIM 2110912220009 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung Mangkurat Angkatan 2021 dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai Want and Need Health Service. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari want and need. Dalam bahasa Indonesia, want bermakna keinginan. Kita umumnya menggunakan kata want tersebut untuk mengekspresikan hasrat ataupun keinginan, baik keinginan yang tiba-tiba ataupun keinginan di masa depan. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang menginginkan sebuah mobil, di tempat lain ada juga orang yang malah menginginkan sebuah rumah. Selain itu, wants juga dapat berubah sewaktu-waktu yang pastinya sangat berbeda dengan need yang bersifat tetap. Ditinjau dari fungsinya sebagai kata kerja, want mempunyai arti keinginan atau menginginkan. Sedangkan menurut ahli yaitu Abraham Maslow, want atau kehendak adalah keinginan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, mencipta, dan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya adalah pengertian dari kata need. Dalam bahasa Indonesia, need bermakna kebutuhan ataupun keharusan. Kata tersebut lumrahnya merujuk kepada sesuatu yang amat penting yang digunakan untuk bertahan hidup. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang akan sakit, tidak dapat beraktivitas dengan semestinya dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan hal tersebut dapat berujung pada kematian. Need dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan lahiriah adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi oleh benda-benda yang dapat disentuh atau diukur. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan batiniah adalah kebutuhan yang dapat berpengaruh pada kesehatan jiwa kita, seperti harga diri, keamanan, dan kenyamanan. Ditinjau dari fungsinya sebagai kata kerja, need dapat berarti membutuhkan ataupun memerlukan. Sedangkan menurut ahli yaitu Abraham Maslow, need ataupun kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Terdapat beberapa cara untuk dapat mengukur want and need. Yang pertama adalah melalui interview. Interview atau wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian. Beberapa tujuan penting dari proses interview antara lain untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, dan untuk memperoleh data. Sehingga dari hasil interview tersebut, kita dapat membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Yang kedua, melalui studi pasar. Studi pasar adalah fungsi yang menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasar melalui informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Dalam konteks ini, studi pasar bertujuan untuk memahami kondisi layanan serta melihat peluang di lapangan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui mana yang termasuk keinginan dan mana yang termasuk kebutuhan. Yang ketiga, melalui survei. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi, bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sehingga dari hasil survei tersebut, kita dapat membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Yang keempat, melalui observasi. Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Tujuan melakukan pengamatan atau observasi untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati. Dari data dan informasi tersebutlah, kita dapat membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Yang kelima, melalui diskusi.
Diskusi adalah serangkaian bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam lingkungan sosialnya sebagai upaya untuk bertukar pikiran dan juga mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Selain itu juga membahas problem dalam masyarakat sehingga nantinya dianggap sebagai solusi dan dapat mencari kesepakatan pendapat bersama. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi want and need. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau want untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak dapat terpenuhi juga dapat memicu want untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi want dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki want yang kuat terhadap hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup dapat mempengaruhi want dan needs mereka. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.